Ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan mempraktikkan cara konsultasi gizi dengan kasus jantung koroner. Perkenalkan, nama saya Dina Riati Wardanita dengan NIM J1B122047 yang berperan sebagai anak klien. Saya Andi Hamrani dengan NIM J1B122001 sebagai konselor. Saya Arzati Wulandari dengan NIM J1B122043 sebagai klien. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Selamat siang Ibu. Mari silahkan masuk. Duduk Bu. Baik, perkenalkan saya Dwi Astuti Farika, biasa dipanggil Farika. Di sini saya ahli gizi di rumah sakit ini. Nah, dengan Ibu dan Mbak siapa ya? Saya Ibu Ana dan ini anak saya namanya Anggi. Ini Mbak Anggi mengantar ibunya ya ke sini. Iya, Nah, udah kerja atau masih kuliah Mbak? masih kuliah, sudah semester 6. Ya, sudah semester 6 ya. Iya, Ya, kalau boleh tahu Bu Ana usianya sekarang berapa ya? Usia saya sekarang sudah 57 tahun, Mbak. Ibu sehari-hari bekerja atau bagaimana Bu? Saya PNS, Mbak. Saya kerja di balai kota tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Mbak. Wah, padat sekali ya. Kalau bisa minta surat rujukan dari dokternya. Oh, ini, Mbak. Saya lihat dulu ya Bu. Ya, Mbak. Nah, berdasarkan rujukan dari dokter, Ibu didiagnosa penyakit jantung koroner ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu Ibu sudah tahu belum maksud dari penyakit jantung koroner ini? Penyakit jantung koroner, setahu saya jantung saya ini ada masalah. Nah, benar sekali Bu. Ini disebabkan karena adanya penyumbatan di pembuluh darah sehingga aliran darah dan suplai oksigen Ibu itu terganggu. Nah, ini juga karena disebabkan lemak dan kolesterol jahat Bu. Ibu saya ini memang suka makan yang berlemak-lemak begitu, Bu. Begitu ya Mbak. Jadi kita sama-sama untuk mendiskusikan untuk mengatur pola makan dan juga untuk mengatasi sumbatan di pembuluh darah ini. Untuk itu saya harap kerja sama Ibu Ana untuk keberhasilan proses konseling ini. Baik, Mbak. Baik Ibu Ana, sebelum kita ukur berat badan tinggi badannya dan tingkat tinggal Ibu terlebih dahulu ya. Ya, Mbak. Mari Bu, silahkan kita ukur untuk tinggi dulu. Sebelum menimbang, apakah Ibu memakai aksesoris yang dipakai? Tidak ada, Mbak. Nah, baik Ibu, silakan naik untuk menimbang. Permisi ya Bu, saya catat. Ya, Mbak. Oke, Bu. Sekarang kita mengukur tinggi badannya ya Bu. Ya, Mbak. Permisi ya Bu, saya naik karena soalnya saya pendek Bu. Iya, Mbak. Mbak. Apa-apa. Permisi ya Bu. Mbak. Permisi ya Bu, saya cukup dulu angkat tinggalnya. Ya, Mbak. Permisi ya. Ya. Baik Bu, yang sudah melakukan ukuran, kita sedang di
yang 59 itu 60 kilo Mbak. Oh begitu ya Mbak. Iya. Ya dari sekumpulan itu berat badannya 60 kg dan juga tinggi badannya itu 153 cm. Dan juga hasil pengukuran undang pindahnya itu 90 cm. Jadi yang melebihi maksimalnya yaitu 80 cm. Dan juga hasil pengukuran juga ibu itu termasuk overweight. Berarti saya gemuk ya Mbak? Ya betul sekali Mbak. Itu karena kadar kolesterol juga ada ibu itu termasuk tinggi. Dan juga itu karena diakibatkan karena LDL dan kolesterol jahat. Dan juga seharusnya itu kolesterol dan batasnya itu maksimalnya tidak boleh melebihi. Kok LDL dan triglycerida saya bisa tinggi ya? Nah pertanyaan bagus tuh Bu. Itu karena disebabkan ibu terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga kolesterol yang tinggi dan kelebihan. Nah ibu Ana itu selama ini konsumsinya bagaimana Bu? Saya biasanya makan yang buru-buru begitu Mbak, ya digoreng-goreng lah. Ibu saya ini seringnya makan otak-otak sapi, kalau bukan digoreng ya digulai. Oh jadi ibu ini suka makan otak sapi ya? Terus digulai juga? Iya Mbak, benar sekali. Saya juga suka makan makanan gulai yang jeroan sapi yang ada di rumah makan Padang itu loh Mbak. Oh jadi ibu juga suka makan jeroan sapi ya? Iya Mbak, biasanya saya mengonsumsi gulai jeroan sapi 4-5 kali. Biasanya saya pergi bersama teman-teman yang ada di kantor. Begitu ya Mbak. Kalau saat makan siang ibu seringnya makan apa? Apakah ada konsumsi sayur juga? Ya paling di rumah makan Padang itu Mbak, saya kurang suka makan sayur. Ya paling biasanya saya makan gulai dan daun singkong. Kalau di rumah saya sebenarnya makan dan masak sayur yang bersantan. Saya kurang suka kalau masak sayur yang bening-bening. Oh jadi ibu sukanya itu sayur yang bersantan ya Bu. Kalau buah-buahan itu seringnya konsumsi buah apa Bu? Paling saya makan buah semangka dan melon pada hari Sabtu dan Minggu di rumah. Oh jadi ibu makan buahnya pas di rumah aja. Terus Sabtu sama Minggu saja. Mbak. Kalau jajan kayak snack, apakah ada konsumsi Bu? Biasanya saya selalu jajan goreng-gorengan begitu Mbak. Pas jam kerja untuk kurangin rasa ngantuk saya di kantor. Ibu saya ini Mbak, kalau hari Minggu itu dia biasa habis itu 7-8 biji gorengan loh Mbak. Waduh, bisa sampai 7 gorengan ya? Iya. Asli Bu. Kalau boleh tahu untuk olahraganya atau aktivitasnya itu dalam seminggu itu olahraga apa ada Bu? Kalau olahraga saya sih jarang Mbak. Biasanya 1 minggu sekali pas di kantor saja. Jadi ibu olahraganya hanya seminggu saja ya Bu? Kalau misalnya di kantor kegiatannya apa Bu? Apa saja? Kalau saya di kantor ya cuma batik sih Mbak. Saya kan bagian administrasi. Jadi saya hanya duduk manis di depan komputer sampai sore. Oh begitu ya Mbak. Jadi dari saya simpulkan dari hasil diskusi kita bahwa ibu Ana ini suka makan sayur yang bersantan, terus juga tinggi kolesterol seperti jeroan, terus otak-otak sapi, dan juga asupan serat ibu ini terbilang kurang ya Bu. Karena ibu jarang mengonsumsi sayur dan juga buah. Ibu juga masih kurang olahraganya. Mbak. Jadi saya harus merubah semua ini ya Mbak. Nah, tepat sekali Bu, setelah kita mengetahui kesalahan pola makan ibu, sekarang kita harus diskusikan bersama terkait diet yang harus ibu lakukan. Dalam proses konseling ini, apakah ibu Ana ini bersiap berkomitmen untuk melakukan diet ini dan akan berhasil? Iya Mbak, saya akan berusaha. Saya ingin berusaha agar saya bisa melihat anak saya nanti menikah dan menyusui. Wah, langkah bahagianya pasti anak ibu ya. Iya. Nah, baik Bu, untuk mengurangi asupan makanan goreng dan juga bersantan, ibu Ana siap nggak jika kita mengurangi makanan gorengan Bu? Kalau gorengan 1 hari sekali belum bisa sih Mbak. Kalau 2 gorengan dalam sehari bisa nggak Mbak? Nanti kita coba pelan-pelan aja. Ayo. Baik Bu, kita sepakat ya untuk mengonsumsi gorengannya itu 2 kali sehari dan juga konsumsi santannya itu 2 kali seminggu.
Nah, untuk makanan tinggi kolesterolnya tentu saja kita harus bisa untuk kurangnya, Bu. Untuk mungkin Ibu bisa menggantinya dengan ikan atau ayam ya, Bu. Mengganti lauk jeroan sapi dan otak sapi itu menggantinya dengan ikan dan ayam ya Bu. Iya, nah. Kalau kalau itu saya usahakan ya Bu. Baik, kalau begitu kita sepakat ya, Bu. Nah, untuk konsumsi buah dan sayur ini, bagaimana jika setiap hari di kantor itu Ibu jadikan ini sebagai cemilannya? Misalkan diri untuk makan buah dan ya. Kalau setiap hari saya belum bisa kayaknya Mbak. Kalau 4 kali seminggu bisa nggak Mbak? Baik Bu, kita sepakat ya untuk mengonsumsi buah dan sayur itu 4 kali dalam seminggu. Dan juga kebiasaan olahraga itu Ibu tingkatkan juga. Bagaimana jika kita memulai membiasakan diri tuh seperti memakai tangga, kan di kantor biasa kan ada tangga Bu. Jadi sebisa mungkin Ibu mengurangi menggunakan lift. Oke siap Mbak kalau itu. Baik, berarti kita sepakat ya Bu. Bisa kita mulai 4 poin tadi Bu. Oke Mbak, saya akan mengulangi makanan yang Mbak siapkan. Mengganti lauk jeroan sapi dengan ikan dan ayam, makan buah-buahan dan olahraga. Wah, Ibu semangat sekali ya. Semoga semangat ini tetap terus terjaga ya Bu. Dan juga dapat melaksanakan diet Ibu dan juga semoga cepat penyembuhannya. Dan Ibu bisa lebih cepat juga. Nah, Mbak Andi ini jangan lupa untuk memotivasi dan mengingatkan ibunya ya. Baik Bu, saya akan menjaga ibu saya dan memotivasinya biar dia cepat sembuh. Baik, sesi konseling ini kita cukupkan ya Bu dan Mbak. Nanti kita rencanakan lagi konseling 2 minggu kemudian. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Ibu melalui telepon. Baik Mbak, terima kasih banyak ya sudah memotivasi kami. Sama-sama Bu, terima kasih juga ya atas kerjasamanya hari ini. Iya baik. Mari Bu, sayang. Ya. Gorengannya jangan lupa dikurangin ya Bu. Baik, sekian dari video praktek dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.